Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Kompromi kecil berubah jadi masalah besar. Kukatakan kompromi kecil berubah jadi masalah besar. Dan saudara tahu, seringkali kita berpikir ini hanya hal yang kecil, ini tak akan bermasalah. Tapi berpotensi untuk merusak hubungan. Saya Joyce Meyer dan saya percaya Allah dapat memulihkanmu dalam setiap lukamu. Sekali lagi saya ingin saudara fokus pada tanda, ada jalan yang benar, ada jalan yang salah untuk segalanya. Jika saudara lakukan segalanya benar, saudara akan temukan berkat dalam hidup. Saudara tahu, Allah mencurahkan berkat, ia tidak meneteskan sedikit. Seperti kata Alkitab, jika kita memberikan persepuluhan dan persembahan, dia akan mencurahkan berkat. Kasih Allah telah dicurahkan ke hati kita oleh Roh Kudus. Berapa banyak saudara senang karena tak melayani Tuhan yang pelit, yang memberi sedikit. Amin. Jadi saya sungguh ingin saudara ingat saat membuat keputusan bagi masa depan saudara, keputusan kecil dan besar, jangan berpikir, oh ini hanya hal yang kecil, ini tidak masalah. Kompromi kecil berubah jadi masalah besar. Kukatakan kompromi kecil berubah jadi masalah besar. Dan saudara tahu, seringkali kita berpikir ini hanya hal yang kecil, ini tak akan bermasalah. Tapi berpotensi untuk merusak hubungan. Amin. Jadi saya mengajar di akhir pekan ini, jika ini sesi pertamamu, tentang membangun karakter Allah dalam hidup. Tujuan kita adalah serupa dengan Kristus, seperti Yesus. Kata Alkitab, kita adalah duta Kristus. Ia membuat permohonannya ke dunia lewat kita. Nah, entah apa yang saudara pikirkan ini sungguh kehormatan namun tanggung jawab besar. Saya ingin saudara memikirkan, saudara mungkin satu-satunya Yesus yang beberapa orang akan pernah lihat. Saya tak mengatakan bahwa saudara Yesus, namun kukatakan bagaimana mereka akan melihatnya jika tak melihatnya lewat umatnya. Kita lihat Yesus lewat iman. Iman adalah hal yang menarik, sungguh indah, seperti saudara percaya sesuatu yang tidak terlihat, tak terasa. Namun saudara tahu, tak terpikir, namun di hatimu saudara tahu bahwa ini nyata. Tak satu pun kita melihat Yesus mati di salib, namun kita habiskan hidup kita percaya ia mati. Kita memberi hidup kita melakukan hal yang tidak terlihat dan tak saksikan, namun kita percaya. Dan saat bertumbuh dalam Tuhan, saudara mulai dengan percaya Yesus mati bagimu, namun saat bertumbuh dalam Allah, saudara mulai percaya hal-hal yang luar biasa lainnya, bahwa ia mengasihimu, bahwa saudara dibenarkan di dalamnya melalui darah Kristus, bahwa rencananya baik dalam hidupmu, bahwa ia mengampunimu dengan penuh anugerah setiap kali saudara buat salah. Begitu banyak hal yang indah, yang entah apa yang terjadi pada kita, jika kita mempercayainya, ia bisa pakai dan mengubahnya jadi kebaikan. Entah mengapa ada orang yang tak ingin melayani Allah, maksudku ini sungguh penawaran yang baik. Amin. Kita dapat segalanya dan Yesus sudah melunasinya. Saudara tak akan dapat penawaran seperti itu di tempat lain. Jadi kita bicara tentang kedewasaan rohani yang nyata. Dan Paulus memberitahu gereja Korintus bahwa mereka masih bayi. Dan ia hanya bisa memberi mereka susu. Ia tak bisa khotbahkan pesan-pesan yang ia inginkan, karena mereka tak bisa terima, katanya, kau tak siap untuk itu, kau tak bisa terima. Jadi orang yang masih Kristen bayi hanya bisa dengar hal-hal yang membuat perasaan enak, hangat dan menyenangkan. Mereka tak bisa dengar hal-hal yang mengkonfrontasi atau yang membuat mereka merenungkan diri mereka. Jadi ini yang kita coba lakukan di sini akhir pekan ini. Kuberitahu orang-orang di awal tahun, di saat saya mampu, kataku saya ingin berkhotbah banyak tahun ini tentang kedewasaan rohani, karena nyatanya entah berapa lama lagi waktu kita.
Dan kurasa ini perlu dilakukan sebagai guru dan dalam posisi yang Allah berikan dan jumlah orang yang bisa kujangkau melalui televisi. Saya merasa saya punya tanggung jawab, bukan hanya untuk memberitahumu yang enak didengar, yang hangat dan menyenangkan, tapi memberitahu yang perlu didengar, yang akan cepat membawamu untuk mengenal Allah dengan dalam. Karena orang-orang yang perlu Yesus tak ke gereja untuk mencarinya. Dan sayangnya mereka mungkin ke gereja namun tak menemukannya. Tapi, wah betapa besar kesempatan kita. Karena lihat aku percaya Allah telah membawa umatnya tertanam di mana-mana. Sungguh percaya, kupikir ia lebih strategis tentang ini lebih dari yang bisa kita bayangkan. Jangan pernah merasa ada di satu pekerjaan dan berkata, ya saya satu-satunya orang Kristen di kantor. Ya puji Tuhan. Maksudku puji Tuhan ada satu, puji Tuhan ada saudara. Nah, mulai berdoa sedikit lebih berbeda. Berhenti sering-sering minta Allah hal yang saudara ingin dan mulai hari-hari dengan bertanya, Tuhan apa yang bisa kulakukan bagimu hari ini. Bagiku inilah yang dimaksud kedewasaan rohani. Kita mulai minta Allah untuk segalanya. Tuhan perbaikilah ini dan itu, usirlah hal itu, ubah ini, berikan itu, berikanku yang lain. Lalu semoga kita melakukan perubahan besar ke Tuhan apa yang bisa kulakukan bagimu hari ini. Tempatkan seseorang di depanku yang bisa kubantu. Ini bukan artinya saudara tak bisa minta Allah yang kau ingin. Alkitab berkata kita tak terima karena tak meminta. Jika saudara punya masalah, hal pertama untuk dilakukan adalah mendoakannya. Jangan khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi orang Kristen yang bersyukur. Bukan yang menggerutu. Seorang Kristen yang bersyukur. Seperti kataku, pagi ini jangan duduk di meja makan di tempat kerja dengan orang-orang yang mengeluhkan segalanya di pekerjaan yang mereka tak suka. Jadilah orang Kristen yang bersyukur karena memiliki pekerjaan. Amin. Saudara tahu tentunya, saudara tak akan ada di sini di akhir pekan jika saudara tak sungguh serius dengan hubunganmu dengan Allah. Jadi saya mungkin bicara dengan orang-orang pilihan di sini. Ini mengapa saya bisa bicara dengan cara ini pada saudara. Tapi mendengar dan berkata amin adalah satu hal. Sekarang keluar dan lakukan. Dan saya mau memberitahu bahwa kami butuh saudara. Semua orang di ruangan ini, ada orang yang terjangkau olehmu bukan olehku. Karena mereka mungkin mendengar orang sepertiku dan berkata, oh televangelis yang seperti ini lagi. Oh ya, iblis suka memberikan orang sepertiku reputasi yang buruk. Tapi Allah punya umatnya ditempatkan secara strategis dimanapun. Di sekolah, dalam bisnis, di restoran, di pasar swalayan, dimanapun. Dan kemanapun saudara pergi, nah dengarkan saya, kemanapun saudara pergi ada seseorang yang butuh Yesus. Dan saudara tak bisa selalu khotbahi semua yang saudara lihat, tapi bisa berbuat seperti Yesus. Bisa tersenyum, saudara bisa ramah, saudara bisa menguatkan, bisa mengatakan warna ini terlihat bagus padamu, rambutmu terlihat baik. Saudara bisa sopan, kasih tidak kasar. Bisa mengatakan tolong, bisa berkata terima kasih. Hal-hal kecil. Dunia ini putus asa. Maksudku sungguh putus asa. Hingga ada yang menunjukkan ketulusan dan kebenaran. Gereja tak punya reputasi yang baik. Dan kita perlu mengubah ini. Amin. Dan alasan mengapa gereja tak punya reputasi yang seharusnya adalah karena orang-orang Kristen yang munafik. Mereka baik dalam menyuruh-nyuruh orang-orang, tapi kata Yesus,
pada si munafik di Matius 23, kalian menyuruh orang melakukan sesuatu, tapi kalian sendiri tidak melakukannya. Atau kalian memberi perintah, tapi tidak mau membantu. Jadi, ini waktunya kita untuk melupakan diri sendiri, tidak lagi fokus pada kepentingan pribadi dan memikul salib kita, lalu mengikut aku. Markus 8 ayat 34. Katamu, ya jika aku tidak mengurusi diriku, siapa yang mau? Ya, Yesus mau. Dan lihat, saya keluar dari situasi pelecehanku di usia 18 dan kupikir tak akan ada yang mau mengurusiku, aku akan mengurus diriku dan tak akan minta apapun pada siapapun. Ya, saya harus banyak berubah. Dan kuberitahu saudara, dan ini sungguh, jika Allah bisa berbuat sesuatu bagiku dalam kekacauan hidupku, siapapun di ruangan ini akan bisa diubahnya. Dan yang menonton di televisi bisa diubahnya. Dan tak ada orang yang sungguh berdosa yang tak bisa diampuninya. Kataku tidak ada. Tak ada yang sudah begitu bersalah yang tak bisa diampuni. Tidak ada. Jadi ada cara yang benar dan cara yang salah, dan kuharap saudara mulai memilih yang benar, karena seberapa banyak saudara percaya bahwa waktunya singkat. Kurasa sangkakala bisa berbunyi sewaktu-waktu, dan saya entah bagaimana saudara, tapi saya menanti-nanti untuk tiba di surga. Saya sungguh merasakan Paulus saat katanya, bagi diriku aku lebih memilih untuk pergi. Tetapi lebih baik bagi kalian jika aku tetap tinggal. Nah, saat kita selesai tadi pagi, saya berbicara tentang yang Tuhan pakai. Membaca 1 Korintus 1 ayat 27-29. Allah memilih dengan sengaja apa yang bodoh di dunia untuk mempermalukan yang berhikmat, dan apa yang lemah di dunia mempermalukan yang kuat. Anda bukan kejutan bagi Allah. Dia tahu persis yang ia dapat saat memilihmu dan memilihku. Entah mengapa ia memilihku, namun ia pilih. Jadi, dan Allah juga memilih dengan sengaja. Maksudku, ia sengaja melakukan. Bahkan ketika saya dulu dengan celana pendek meniupkan asap ke wajah semua orang. Tapi tahukah saudara mengapa saya terpilih? Karena saya diurapi. Kita akan bicarakan ini sedikit hari ini juga, karena ini adalah kata lain yang kita tak cukup dengarkan. 40 tahun lalu maksudku saya dengar setiap ajaran tentang pengurapan Allah, dan ini menjadi sangat penting bagiku. Dan banyak orang Kristen sekarang bahkan tak tahu apakah itu. Allah mengurapi keledai untuk bicara pada nabi. Jadi jika ia bisa memakai seekor keledai, ia bisa pakai saudara dan saya. Allah memilih dengan sengaja apa yang hina dan tidak berarti di dunia, serta yang dicap dan diperlakukan dengan hina. Bahkan hal-hal yang dianggap bukan apa-apa. Saya suka ini. Tahukah saudara, Allah memilih yang dunia anggap sebagai tak berguna. Ia senang memakai orang yang diperlakukan salah dan seperti sampah dan buat mereka terhormat. Ayo. Saudara raja dan imam dari Allah yang Maha Tinggi. Wow. Ahli waris bersama Yesus Kristus. Yang ia layak dapat, saudara dapat. Wah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ia pilih hal-hal yang orang pikir, ya Tuhan tak akan memakaimu. Lalu saat mereka harus melihatnya melakukan, mereka berkomentar, ya pasti itu Tuhan. Saya ingat saat salah satu teman baikku saat Allah memanggilku untuk mengajar.
Dan saya bukan sedang cari pelayanan, saya sedang bereskan ranjang. Dan saya mendengarkan kaset dulu di dalam bentuk kaset. Kaset pengajar pertama yang kudengar dan isinya tentang Yesus saat ia akan masuk ke perahu dan badai mulai menderu. Tapi saat ia masuk ke perahu katanya, mari kita bertolak ke seberang. Dan mereka mengalami badai, topan yang besar sekali. Dan para murid semua ketakutan dan Yesus sedang tidur di perahu. Tapi hal yang sangat kusukai tentang ini, dalam pasal 5 ayat 1 katanya, dan mereka sampai di seberang. Jadi saat Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang, maka tak peduli seberapa banyak badai yang muncul, saudara pun akhirnya akan sampai di seberang. Saya suka itu. Dan saat Allah bicara ke hatiku katanya, kamu akan pergi ke seluruh dunia dan mengajar firman-Ku, ya ini sungguh konyol. Tapi saudara tahu saat Allah berbicara, ini beda dengan seseorang berbicara dan saya mempercayainya. Maksudku jika saya melihatnya berdasarkan situasi rasanya, kau pikir kau ini siapa? Dan ini persis yang dikatakan orang padaku, kau pikir kau ini siapa? Kau tak punya pendidikan cukup? Seorang teman baikku berkata, kau tak punya kepribadian yang tepat. Akhirnya ia bekerja bersama stafku yang kupikir sungguh lucu sekali. Tapi melihat situasinya, mereka semua benar, saya tak punya pendidikannya, tidak punya pengalamannya, tidak memiliki uangnya. Maksudku rasanya seperti Allah sengaja melakukannya. Saya tak mengerti yang kulakukan. Kita tertawa beberapa hari lalu karena kita merayakan bulan ini 30 tahun di televisi dan saat Allah sesungguhnya bicara ke Dave, kita sedang pertemuan mingguan di St. Louis setiap Rabu malam. Dan setelah salah satu pertemuan, Dave berkata Allah berbicara padanya, kau hanya membiarkan pengajaran ini hilang, kau perlu beli kamera dan mulai merekamnya. Jadi ia keluar esok harinya dan beli kamera seharga $20,000 dan saya marah. Karena ia tidak membicarakan ini denganku dan kami biasanya bicarakan semua dan maksudku kami hampir tak punya $20,000. Mengapa kau lakukan itu? Katanya aku hanya merasa Allah memberitahuku kita tak ingin kehilangan pengajaranmu dan kita perlu simpan. Ya lalu suatu pagi ia sedang siap-siap di kamar mandi. Dan saya bersiap untuk pergi ke kantor dan Roh Kudus datang kepada Dave dan berkata, ku persiapkan kau selama ini untuk masuk televisi. Dan Dave mengatur keuangannya dan hal pertama yang ia pikirkan kami tak sanggup membiayainya. Dan katanya Allah menunjukkanku tangan di atas keran air dan katanya, aku telah membukakannya sejauh ini. Jika aku tidak membukakannya sejauh ini, kau tak akan lakukan yang sedang kau lakukan. Dan jika aku ingin kau lakukan lebih lagi, yang perlu kulakukan adalah memutarnya lebih lebar. Yang Allah perintahkan, Allah lunasi. Saudara dengar, yang ia perintahkan, ia sediakan. Kami memiliki susunan staf yang luar biasa dan hebat sekali. Dan kupikir kami memiliki sedikit lebih dari kira-kira sekitar 605 karyawan sekarang. Tak semuanya di sini, kami punya kantor di India, entahlah di 8 atau 9 tempat berbeda. Saya kehilangan jejak akan pelayanan kami. Dan semuanya luar biasa. Ini bukan tentangku. Saya punya seluruh staf di sini yang membantu. Kami merekam pengajaran TV mingguan dan hasilnya baik, namun pertama kali kami merekam untuk televisi hanya punya satu kamera dan kami ada di ruangan yang tidak terlalu besar dan beberapa lembaran langit-langit berjatuhan dari atas dan backdrop saya adalah tirai kamar mandi biru. Namun penuh dengan urapan. Kata saudara, apanya yang diurapi? Pengurapan adalah kehadiran dan kuasa Allah atas sesuatu.
Kubacakan Yesaya 61 ayat 1. Nubuat tentang Yesus, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Banyak yang mengatakan saya tidak layak, namun bukan pendidikan yang melayakkan saudara, urapanlah yang melayakkan saudara. Ayo, saudara mengerti? Dan urapan sungguhlah berharga. Maksudku, saya akui bahwa ini takkan berhasil. Namun ada pengurapan seperti orang-orang terbawa pada urapan itu. Dan setelah aku dengar beberapa kisah terliar tentang TV, saya tak ingin menceritakan kisah itu, tapi Allah memakai hal itu dengan cara yang tampak konyol. Kuberitahukan satu kisah, ada seorang pria yang duduk di sofa sambil minum bir, dan ia seorang yang muda dan yang tetap mabuk di pertengahan waktu menyanyiakan hidup. Saya tak bisa lihat melampaui kamera TV. Dan kataku, kau pria muda yang duduk di sofamu meminum birmu, dan katanya itu sungguh membuatnya takut setengah mati. Dan ia berhenti minum, diselamatkan. Dan masih berjalan bersama Allah hari ini. Jadi, satu cerita lagi. Ada seorang pria yang kecanduan obat, menonton gonta-ganti channel di sekitar jam 2 atau 3 subuh, dan katanya ia berhenti di channel yang menyiarkanku dan remote-nya berhenti bekerja. Ia tak bisa mengubah channel. Dan katanya ia pikir baterainya sudah habis, jadi ia mengubah baterai dan masih ia tak bisa pindah dari siaran itu. Katanya, satu-satunya tombol di TV-ku yang bekerja adalah yang membuat volumenya lebih keras. Katanya ini membuatnya begitu ketakutan juga. Dan ia sadar dan diselamatkan. Ya, ku beritahu, bercengkrama dengan Allah menyenangkan. Urapannya, dan ada harga yang saudara bayar bagi urapan. Ketaatan. Ini yang kita bicarakan di akhir pekan ini, menaati Allah terutama saat saudara tak sedang merasa ingin. Melakukan yang benar saat tak ada yang lihat kecuali Allah. Bukan hanya melakukan kebenaran untuk senangkan orang, namun hidup bagi Allah, berbuat baginya. Mulailah jalani hidupmu dengan cara di mana saudara berbuat bagi Allah karena mengasihinya, bukan karena rasanya baik atau tidak enak. Ia telah mengurapi saya untuk memberitakan Injil kabar baik kepada orang-orang yang lemah lembut, miskin dan menderita. Ia telah mengutus saya untuk menyembuhkan orang-orang yang patah hati, untuk menyatakan kebebasan bagi mereka yang tertawan secara fisik dan rohani, serta membuka penjara dan mata mereka yang terbelenggu. Nah, saya ingin beritahu sesuatu. Dan saya tahu, dapatkan semua pendidikan bagimu, semoga ini pendidikan Kristen, namun saya tak menentang pendidikan. Saya hanya berpendidikan SMP, namun saya punya 3 atau 4 gelar doktor yang diberikan padaku. Jadi secara hukum saya bisa disebut Dr. Joyce Meyer, tapi saya hanya Joyce. Saya pengkhotbah bagi umat, bagi saudara. Amin. Saya tidak, dan saya tahu saudara tahu, orang menghargai gelar, saya tidak merendahkan hal itu, namun ini bukanlah saya. Dan saya lebih baik tak punya
gelar teologi dalam pengurapan Allah daripada punya gelar master teologi dan tak memiliki sang guru. Amin. Pelajari semua hal tentang pengurapan Allah dan lakukan yang saudara bisa untuk melindungi. Roma 8 ayat 29 dan 30. Sebab semua orang yang telah dia kenal sebelumnya, yang telah dia ketahui dan kasihi sebelumnya, dia juga telah tentukan sejak semula menetapkan mereka untuk dibentuk sesuai dengan gambar anaknya. Dan untuk secara batin dia memiliki keserupaan dengannya supaya dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dibentuk sesuai gambar Kristus. Nah, Alkitab katakan di 2 Korintus 5 ayat 17. Jika seseorang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama telah berlalu dan semua hal menjadi baru. Kupikir yang sungguh terjadi adalah kita menjadi tanah liat rohani yang baru. Kita semua tahu jika kita dilahirkan kembali, jika saudara botak, saudara tetap botak. Amin. Jadi, saudara lihat dirimu dan berpikir tak ada yang berubah. Ya, pembentukan ini kurasa memang tak menyenangkan. Jika kita berpura-pura tanah liat ini punya perasaan, kurasa ia kesakitan. Ouch, apa yang kau lakukan kepadaku? Au, tinggalkan aku. Rasanya tidak enak. Dan kita sedang dibentuk serupa dengan Kristus.